Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Dinsukma DM. Jangan lupa untuk subscribe. Ayo subscribe sekarang teman-teman. Subscribe gratis ya. Ayo subscribe. Nah, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa juga untuk ditekan-tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update terus tentang video-video aku yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video-video aku yang lainnya supaya aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video untuk kita semua. Nah, teman-teman, sesuai dengan pembahasan aku yang telah lalu, yang kemarin ya, aku sudah memberitahukan dari bagian 1 sampai bagian keduanya tentang pengalaman aku mengenai kista. Memang awal-awal aku mengetahui tentang kista itu drop iya, pikiran iya, terus merasa putus asa pernah. Tapi alhamdulillahnya setelah aku lalui semua itu, sekarang aku bisa lebih terbuka pikirannya dan juga hati aku dengan mendengar salah satu ceramah dari Ustadz, namanya Ustadz Buya Yahya. Di situ benar-benar membuat aku terbuka pikiran mengenai anak. Jadi intinya hanya Allah yang lebih tahu kenapa kita belum dikasih, kenapa kita belum dikaruniai anak. Karena ya Allah yang lebih tahu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena yang lebih kita butuhkan itu yang lebih bermanfaat untuk kita. Nah, ceramahnya apa? Nanti akan aku berikan di kolom deskripsi ya. Tapi teman-teman, aku nggak bisa cantumin di video ini semuanya. Karena apa? Takutnya nanti disangkanya menjiplak atau yang lainnya ya. Maksudnya kita kan harus sama-sama saling menjaga satu sama lain mengenai channel ini. Oke teman-teman, ini ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sudah lama bertahun-tahun menikah. Namun entah kenapa tidak juga Allah karuniai anak. Apakah saya dan istri harus ke dokter untuk periksa kesuburan, Buya? Dan bagaimana jika ketahuan istri saya tidak subur? Pasti jadi tersinggung istri saya, Buya, atau sebaliknya. Ketahuilah, putra adalah nikmah tapi sekaligus amanat. Kalau Anda tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang masuk neraka gara-gara anak, yaitu dikarunia anak tapi tidak benar di dalam mendidiknya. Maka yang diberi oleh Allah putra putri, maka harus menjaga amanat tersebut. Jangan hanya dianggap sebagai nikmat saja, tidak dianggap sebagai amanat lalu trader menjadi sebab sengsara kita. Baik, maka bagi siapapun yang tidak dikarunia oleh Allah anak, Anda bukan sendiri. Ada orang yang sangat mulia tidak dikarunia anak kok. Siti Aisyah tidak punya anak. Apakah menjadikan Siti Aisyah rendah? Maka jangan berkecil hati kalau kita berbicara tentang anak-anak, lalu Anda tidak diberi oleh Allah anak. Tidak boleh marah kepada Allah. Siti Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga oleh Allah dijadikan beliau adalah istri Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah tidak punya anak. Apakah menjadi Siti Aisyah rendah? Apakah tidak mulia? Apakah tidak bahagia? Bahkan tidak ada orang yang lebih bahagia daripada Siti Aisyah sebetulnya menjadi istri Nabi. Bagi beliau adalah keridhaan Allah dan keridhaan Nabi. Maka tidak pernah menyesali tentang beliau tidak punya anak. Maka yang tidak punya putra putri jangan sampai berkeluh kesah, sebab urusannya bukan urusan sakit. Kadang subur dan subur pun belum tentu punya anak. Kan banyak subur dengan subur. Bahkan suatu ketika ada suami istri itu menikah tidak punya anak bertahun-tahun. Nah, ini sekilas ya cuplikan dari ceramahnya Ustadz Buya Yahya. Jadi intinya bagi teman-teman semua di sini yang sudah punya anak, tolong dijaga anaknya, dididik anaknya, dan syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Dan itu adalah amanat dari Allah yang harus dijaga. Nah, bagi yang belum punya anak, berarti kita harus berpikir positif. Kenapa Allah belum memberikan? Ya mungkin waktunya belum tepat. Dan mungkin Allah lebih sayang kepada kita karena
untuk terhindar dari yang namanya dosa-dosa yang kita mungkin nggak sanggup menanggungnya gitu. Jadi intinya kita berpikir positif aja. Jadi bagi yang udah punya anak, tolong jaga anaknya, karena itu amanah. Jangan sampai anak tersebut malah menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Jangan sampai, amit-amit ya. Jadi tolong didik dengan baik dan beri pengertian bagi yang belum punya anak ya, karena memang nggak mudah dengan situasi yang mungkin kadang melihat nih orang senang ya, bisa jalan dengan anaknya, dengan suaminya, kayaknya lengkap banget gitu. Kalau dilihat dari sisi dunia memang seperti itu, tapi kita kalau berpikir dunia ini hanya sementara, yang kita nggak tahu gitu kan kebahagiaan apa yang akan Allah berikan nantinya di akhirat nanti gitu. Intinya kita hanya berpikir positif, dekatkan diri kepada Allah, usaha, ikhtiar, dan berdoa. Itu aja. Untuk masalah hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu sih yang aku ambil kesimpulan. Jadi intinya anak itu titipan, dan mungkin Allah belum memberikan kepada kita agar kita bisa terhindar yang namanya dari dosa karena tidak bisa mendidik anak, atau mungkin yang lainnya hanya Allah yang tahu kan kenapa kita belum diberi keturunan, kenapa kita mungkin belum waktunya, atau mungkin Allah ingin lebih mempererat hubungan antara suami dengan istri. Jadi kita kan nggak tahu ya, semua rahasia Allah. Kayak sekarang situasi sedang COVID seperti ini, jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan suami aku. Ya mungkin dengan tanpa nanti program, dengan waktu lebih banyak dengan suami, siapa tahu kan bisa menghasilkan, akhirnya bisa hamil. Ya hanya Allah yang tahu. Atau mungkin supaya lebih mempererat hubungan aku dengan suami yang tadinya jarang ketemu atau bagaimana. Ya memang kan tadi rencananya pengen ke rumah sakit, pengen check up gitu kan, karena sebelumnya itu aku pernah yang namanya konsumsi benalu teh pernah, terus konsumsi terapi jeruk nipis ya ala Dewi Yul pernah, terus terapi-terapi yang lain pernah aku laluin. Dan mungkin ya masalah cocok atau enggak itu kan hanya Allah yang tahu ya, yang penting kita hanya berusaha. Dan memang aku belum sempat ngecek setelah aku terapi jeruk nipis tentang kisah aku bagaimana, karena memang situasinya belum bebas untuk rumah sakit juga, dan kita harus lebih berhati-hati. Kalau memang masih bisa ditunda ya tunda aja dulu. Intinya ya kita habiskan waktu dulu bersama suami. Ya siapa tahu kan dengan situasi seperti ini kita jadi lebih dekat dengan suami, terus bisa hamil, kan kita nggak tahu gitu. Intinya yang aku tahu ya udahlah, berpikir positif aja, usaha sebisa kita, usaha semampu kita, dan berdoa gitu. Untuk hasil ya udah pasrahkan kepada Allah. Emang aku nggak pernah diomongin sama orang lain, Dini belum punya anak karena gini-gini, dia makanya tuh nggak punya anak karena gini-gini. Ya biarin aja orang mau ngomong apa, hempaskan saja, anggap aja angin lalu ya kan. Yang penting intinya aku punya suami, punya orang tua, punya mertua, dua-duanya semuanya, terus kakak ipar bahkan, dan saudara-saudara aku yang lain tuh peduli banget, perhatian banget, care banget kepada aku mengenai yang penting aku sehat dulu kalau menurut mereka, yang penting aku semangat gitu. Masalah anak gimana ya itu serahkan aja pada Allah. Mereka sangat care. Intinya ya udah, yang penting aku bisa hilang dulu. Kalau mereka yang berpikir itu yang penting aku sehat gitu. Kalau keluarga aku seperti itu, sampai pernah dicari benalu teh sama kakak ipar aku saking perhatiannya. Terus orang tua aku sampai juga suruh aku terapi jeruk nipis, aku lakuin. Intinya apapun yang mereka berikan yang terbaik untuk aku ya aku selalu jalanin gitu. Yang penting mereka senang, yang penting mereka bahagia, itu udah cukup buat aku. Mungkin ya aku belum bisa membahagiakan mereka mengenai anak, tapi mungkin untuk yang lain aku bisa nanti berusaha untuk bisa membahagiakan mereka dalam hal yang lain, kan kita nggak tahu ya. Intinya aku bersyukurnya orang lain mau ngomong apa, yang penting keluarga aku semua care, peduli sama aku dan suami. Dan aku sama suami sejak kejadian ini jadi lebih solid, jadi lebih perasaan, jadi lebih dekat, lebih erat aja.
kan dulu mungkin waktu pas awal-awal nikah nggak seerat ini, sebelum aku dioperasi juga nggak seerat ini, sampai aku pernah ngelihat suami nangis gitu kan, segitunya dia aduh kalau inget itu suka terharu sih, segitunya suami aku sayangnya, pedulinya. Ya intinya hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi aku lebih bersyukurnya, dengan kejadian ini suami aku jadi lebih sayang, jadi lebih dekat. Sorry ya teman-teman. Udah jadi baper nih akunya. Intinya aku kadang kalau inget perjuangan suami aku buat aku, jadi suka membuat aku terharu gitu. Aduh sorry teman-teman, aku jadi baper gini, ya ampun. Padahal aku ingin berbagi pengalaman yang senang-senang aja, cuman intinya ya itulah, aku jadi lebih dekat, lebih jadi lebih sayang ya. Jadi bukan cinta lagi, kalau cinta kan bisa hilang ya dengan seiringnya waktu. Tapi kalau sayang sampai kapanpun akan selalu disayang, dipeduliin, diperhatiin gitu. Alhamdulillahnya ya, yang penting intinya aku punya suami yang sangat-sangat care dan bisa jadi tim solid buat aku, dan juga orang tua yang sangat peduli, dan mertua, sampai ibu mertua yang nggak pernah nuntut apa-apa gitu. Kakak ipar pun juga sama, sampai saudara-saudara aku yang lain juga, ayo dong Dian berobat ke sini gitu, biar sehat, yang penting kamu sehat gitu kan. Ya terima kasih ya keluarga aku semuanya. Itu sih intinya, maksudnya yang penting keluarga aku tuh bisa sayang banget sama aku udah sangat bersyukur pada Allah diberikan keluarga yang sangat-sangat sayang sama aku. Itu sih. Kalau untuk yang lainnya, biarinlah orang mau ngomong apa, itu kan cuman ya mereka kan nggak tahu apa-apa. Yang lebih tahu tentang perasaan kita, tentang pikiran kita, tentang hati kita, semuanya hanya Allah yang tahu. Dan keluarga yang lebih tahu apa yang kita lakukan gitu. Intinya yang lebih mendoakan kita kan keluarga kita, yang lebih care sama kita ya keluarga kita. Jadi orang lain mau ngomong apa ya biarin aja, yang penting keluarga kita itu sayang, peduli, terus perhatian, dan juga kasih support. Yang penting itu sih, yang lainnya nggak usah. Jadi kalau pikiran aku lagi mumet, lagi aku paling dengerin ceramah. Kadang dari Dokter Khalid kalau nggak salah, di situ ada nih, aku juga ada ceramahnya. Jadi aku dengerin ceramah-ceramah yang kira-kira bisa menenangkan hati aku, pikiran aku. Dan juga ya kalau memang kalian lagi mumet juga bisa baca Quran ya kan. Nih di sini Ustadz Dokter Khalid. Amalan apa yang harus mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan soleh? Nanti kamu bisa, nanti aku cantumin juga Ustadz Dokter Khalid Basalamah MA. Nanti aku cantumin ceramahnya juga beliau di channel YouTube aku di bawah ini deskripsi. Nanti kamu bisa saksikan sendiri. Intinya aku di sini mau berbagi supaya teman-teman semua gak usah terburu-buru, gak usah kerusuk, biarkan semuanya mengalir bagai air yang mengalir. Jadi yang penting yang kita tahu sekarang adalah kita harus solid sama suami, sama pasangan, jangan saling menyudutkan, jangan saling menjatuhkan, jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena anak. Terus ikhtiar, berdoa, kompak, intinya kompak sama keluarga. Itu aja sih. Untuk hasilnya kita pasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu
Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Itu aja ya teman-teman. Kita harus tetap semangat dan terus berjuang sampai akhir yang kita bisa ya, sampai akhir yang kita mampu. Intinya ya udah berpikir positif, tenangkan hati, lebih banyak luangkan waktu dengan keluarga, karena keluarga adalah yang paling utama. Itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, aku mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang kata atau ada kesalahan kata ya, harap dimaklum. Dan sekian dulu informasi yang bisa aku berikan. Mungkin di sini bagi teman-teman yang punya pengalaman, yang ingin sharing, berbagi, karena pengalaman itu lebih berharga ya dibanding yang lainnya. Silakan bisa komen di bawah ini pengalaman kalian dan kita saling berbagi pengalaman, itu lebih baik. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan saat ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.